Perkenalkan, nama saya Mandara Lubis dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya berperan menjadi Arrhenius. Perkenalkan, nama saya Rizky Gideon Nurbrandi. Saya dalam video ini sebagai Lori. Perkenalkan, nama saya Wai Parmonangan Gurning dari kelas 11 MIPA 1. Saya berperan sebagai Bronstedt. Perkenalkan, nama saya Raka Kurniawan dari 11 MIPA 1. Saya memerankan sebagai Lewis. Perkenalkan, nama saya Christian Laurentius dari kelas 11 MIPA 1. Saya berperan sebagai murid. Saya Sanji Ridwan. Dalam video ini saya berperan sebagai murid. Oke, di sini saya akan membahas materi tentang teori asam basa Nur Arrhenius. Teori ini pertama kali dikemukakan pada tahun 1884 oleh Svante August Arrhenius. Nur Arrhenius, definisi dari asam dan basa yaitu asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepaskan ion H+, dan basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepaskan ion OH-. Gas asam klorida atau HCl yang sangat larut dalam air tergolong asam Arrhenius. Sebagaimana HCl dapat terurai menjadi ion H+ dan Cl- di dalam air. Berbeda halnya dengan metana atau CH4 yang bukan asam Arrhenius karena tidak dapat menghasilkan ion H+ dalam air meskipun memiliki atom H. Natrium hidroksida NaOH termasuk basa Arrhenius. Sebagaimana NaOH merupakan senyawa ionik yang terdisosiasi menjadi ion Na+ dan OH- ketika dilarutkan dalam air. Konsep asam basa Arrhenius ini terbatas pada kondisi air sebagai pelarut. Baiklah anak-anak, saya akan menjelaskan materi tentang teori asam basa Bronsted-Lowry. Pada tahun 1923, Johannes Bronsted dan Thomas Lowry secara terpisah mengajukan definisi asam dan basa yang lebih luas. Konsep yang diajukan tersebut didasarkan pada fakta bahwa reaksi asam basa melibatkan transfer proton atau ion H+ dari satu zat ke zat lainnya. Proses transfer proton ini selalu melibatkan asam sebagai pemberi atau donor proton dan basa sebagai penerima atau akseptor proton. Jadi, menurut definisi asam basa Bronsted-Lowry, asam adalah donor proton dan basa adalah akseptor Lowry. Jika ditinjau dengan teori Bronsted dan Lowry, pada reaksi ionisasi HCl ketika dilarutkan dalam air, HCl berperan sebagai asam dan H2O berperan sebagai basa. Reaksinya adalah HCl plus H2O menjadi Cl- plus H3O+. HCl berubah menjadi ion Cl- setelah memberikan proton H+ kepada H2O. H2O menerima proton dengan menggunakan sepasang elektron bebas pada atom O untuk berikatan dengan H+, sehingga terbentuk ion hidronium yaitu H3O+. Sedangkan pada reaksi ionisasi NH3, ketika dilarutkan dalam air, NH3 berperan sebagai basa dan H2O sebagai asam. Reaksinya adalah NH3 plus H2O menjadi NH4+ ditambah OH-. NH3 menerima proton H+ dari H2O dengan menggunakan sepasang elektron bebas pada atom N untuk berikatan dengan H+, sehingga terbentuk ion amonium yaitu NH4+. H2O berubah menjadi ion OH- setelah memberikan proton H+ kepada NH3. Saya di sini akan melanjutkan dari Bronsted. Dari kedua contoh tersebut, terlihat bahwa asam Bronsted-Lowry harus mempunyai atom hidrogen yang dapat terlepas sebagai ion H+, dan basa Bronsted-Lowry harus mempunyai pasangan elektron bebas yang dapat berkaitan dengan ion H+. Kelebihan definisi oleh Bronsted-Lowry dibanding definisi Arrhenius adalah dapat menjelaskan reaksi-reaksi asam basa setelah fase gas padat cair larutan dengan parut selain air ataupun campuran heterogen. Sebagai contoh, reaksi antara gas NH3 atau basa dan gas HCl atau asam
membentuk asam NH4Cl. Beberapa zat dapat bertindak sebagai asam, namun juga dapat sebagai basa pada reaksi yang lain, misalnya H2O, HCO3- dan H2PO4. Zat demikian disebut amfibiotik. Suatu zat amfibiotik, misalnya H2O, akan bertindak sebagai asam bila direaksikan dengan zat yang lebih besar darinya, yang lebih basa darinya, atau misalnya NH3, dan bertindak sebagai basa bila direaksikan dengan zat yang lebih asam darinya, misalnya HCl. Saya akan menjelaskan teori asam basa Lewis. Pada tahun 1923, saya mengemukakan teori asam basa yang lebih luas dibanding kedua teori sebelumnya, dengan menekankan pada pasangan elektron yang berkaitan dengan struktur dan ikatan. Menurut definisi asam basa saya, asam adalah akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah donor pasangan elektron. Berdasarkan definisi saya, asam berperan sebagai spesi penerima pasangan elektron tidak hanya H+. Senyawa yang memiliki orbital kosong pada kulit valensi seperti Bf3 juga dapat berperan sebagai asam. Sebagai contoh, reaksi antara Bf3 dan H3 merupakan reaksi asam basa di mana Bf3 sebagai asam Lewis dan NH3 sebagai basa Lewis. NH3 memberikan pasangan elektron kepada Bf3 sehingga membentuk ikatan kovalen koordinasi antara keduanya. Kelebihan definisi asam basa menurut saya adalah dapat menjelaskan reaksi-reaksi asam basa lain dalam fase padat, gas, dan medium pelarut selain air yang tidak melibatkan transfer proton. Misalnya reaksi antara oksida asam, misalnya CO2 dan SO2, dengan oksida basa, misalnya MgO dan CaO. Reaksi-reaksi membentuk ion kompleks seperti FnCa63, AlH2O63+, dan CuNH342+. Sebagai reaksinya dalam kimia organik. Dari seluruh penjelasan materi asam basa yang sudah dijelaskan para ahli, Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Saya akan memberikan 2 soal kepada Jojo dan Sanju. Soal pertama untuk Jojo, soal kedua untuk Sanju. Baik, Pak. Tentukan manakah asam dan basa dalam reaksi asam basa berikut dengan memberikan alasan yang didasarkan pada teori asam basa Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis. Yang pertama, reaksi ACN tambah H2O. Betul, Pak. CN- tambah H3+. Sudah? Sudah, Pak. Soal kedua, N2+ tambah 4CN- NiCN42-. Sudah, Pak. Jawab. Udah siap anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Siapa yang pertama menjelaskan? Saya, Pak. Baiklah, jawaban nomor 1 adalah berdasarkan teori asam basa Arrhenius, HCN adalah asam Arrhenius sebagaimana HCN melepaskan ion H+ jika dilarutkan dalam air. Berdasarkan teori Bronsted-Lowry, HCN adalah asam Bronsted-Lowry karena mendonorkan proton H+ sehingga menjadi ion Cn-. Sedangkan H2O adalah basa Bronsted-Lowry karena menerima proton sehingga membentuk ion H3O+. Berdasarkan teori Lewis, H2O adalah basa Lewis karena mendonorkan pasangan elektron kepada ion H+ yang berasal dari molekul HCN membentuk ion H3O+. Sedangkan H+ dari HCN adalah asam Lewis karena menerima pasangan elektron dari atom O pada H2O. Selanjutnya Sanju. Ini kalau menurut saya, Pak, teori Arrhenius dan teori Bronsted tidak dapat menjelaskan reaksi ini. Jadi yang menjelaskannya adalah teori Lewis. Berdasarkan teori Lewis, Cn- adalah basa Lewis karena mendonorkan pasangan elektron kepada ion Ni2+, sehingga terbentuklah ikatan kovalen koordinasi. Sedangkan Ni2+ adalah asam Lewis karena menerima pasangan elektron dari Cn-. Oke, jawabannya sudah betul.